Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu misi besar Tuhan, ya. Bukan hanya menyelamatkan manusia, tetapi membaharui seluruh ciptaan. Jadi sebenarnya sejak manusia jatuh ke dalam dosa, seluruh bumi dan ciptaan ini juga mengalami kerusakan. Jadi ketika Tuhan menyelamatkan manusia, Tuhan juga bukan hanya memulihkan manusia, bukan memulihkan seluruh ciptaan. Mungkin selama ini kalau kita ini ditanya, Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk apa? Kita menjawab, untuk menyelamatkan manusia berdosa. Ya memang itu tidak salah, dan itu memang misi Tuhan. Tujuan utama penyelamatan yang mula-mula itu adalah manusia, tapi jangan salah. Ketika manusia jatuh dalam dosa, dunia ini pun juga turut berdosa. Alam semesta ini turut berdosa dan menanggung akibat dosa ini. Oleh karena itu, ketika Tuhan memulihkan manusia berdosa ini, Tuhan juga ingin memulihkan seluruh ciptaan. Dunia kita sedang rusak, tapi Tuhan sedang bekerja. Mari kita buka hati kita dan melihat karya Tuhan yang menakjubkan itu melalui misi Tuhan dalam penciptaan. Mari kita lihat bagaimana Allah bekerja memulihkan dunia ini. Kita akan membaca dari Roma pasal 8 ayat 18 sampai 23, dan kemudian kita lanjutkan Wahyu 21 ayat 3 sampai 5. Demikian Bapak Ibu, dari Roma 8 dan Wahyu pasal 21. Kita akan bersama-sama melihat bagaimana Allah bekerja memulihkan dunia ini dari segala kerusakan, dari segala penderitaan. Bapak Ibu, ketika kita memandang dunia sekitar kita melihat banyak penderitaan dan kerusakan. Kadang-kadang kita ini bertanya, di mana Tuhan di tengah-tengah penderitaan dan kerusakan ini? Kalau kita membaca di dalam ayat Roma 8 ayat 18, mari kita lihat ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan pada kita. Jadi sebenarnya penderitaan itu sesuatu yang bukan akhir gitu. Penderitaan itu adalah satu proses untuk terjadinya sebuah kemuliaan. Bapak Ibu, kita hidup di dunia yang penuh penderitaan dan kerusakan. Bahkan kita membaca di dalam ayat 19, seluruh ciptaan itu menantikan saat di mana anak-anak Allah dinyatakan. Seluruh ciptaan ini merindukan ada satu pemulihan. Kalau kita membaca dari kitab Kejadian sampai Wahyu, kitab Kejadian dimulai dengan apa? Bukankah kita Kejadian dimulai dengan penciptaan? Dan kalau kita membaca Wahyu pasal 21, apa yang diceritakan di sana? Jadi coba saya membaca judul berikutnya. Wahyu 21 judul berikutnya. Jangan lihat saya, bukan. Bapak lihat saya, lihat apa? Ya, langit
yang baru dan bumi yang baru. Jadi kitab Kejadian itu bicara tentang penciptaan. Dan kitab Wahyu, kitab terakhir di dalam Alkitab kita bicara tentang penciptaan. Tapi bukan penciptaan yang berbeda, tetapi ini adalah lebih tepat ini seluruh ciptaan itu dipulihkan kembali. Bapak Ibu bisa nangkep pesannya di sini. Ada benang merah dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Jadi ciptaan di Kejadian pasal 1 dirusak oleh Kejadian pasal 3 dan itu dipulihkan di Kejadian pasal 21. Jadi Bapak-bapak membaca di sana beritanya itu adalah berita, bukan berita yang menyedihkan. Nanti kita akan lihat itu adalah kabar baik bahwa Allah sesungguhnya dari sejak manusia jatuh dalam dosa sampai di pada pemulihan seluruh ciptaan, Allah itu terus bekerja. Allah itu tidak diam. Dunia sedang rusak, di mana di sana ada dosa, ada penderitaan, ada kehancuran. Nah, Allah tidak tinggal diam. Ia terus bekerja untuk memulihkan seluruh ciptaan. Nah, di sinilah kita melihat benang merah pemulihan ciptaan oleh karena kedatangan Kristus. Lalu dari mana misi besar itu dimulai? Mari kita melihat ayat 22. Kita baca bersama-sama. Karena ini kurang jelas, kita baca sama-sama saja. Ayat 22, Roma 8 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Sebab kita tahu bahwa sang sekarang secara makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit. Siapa yang mengeluh? Seluruh ciptaan. Jadi bukan hanya kita manusia yang mengeluh, seluruh ciptaan. Jadi kalau kita ini mengeluh, merasa kita ini yang paling menderita, ternyata seluruh ciptaan ini menderita. Jadi kalau kita ini merasa diri kita ini sorot, seluruh ciptaan ini juga sorot. Kalau kita merasa diri kita ini susah, seluruh ciptaan ini juga mengalami kesusahan. Paulus menggambarkan ciptaan itu seperti seorang ibu yang sedang mau melahirkan. Ibu-ibu yang pernah mengalami hal ini pasti bisa merasakan bagaimana susahnya mengalami masa persalinan. Dunia ini menderita karena dosa, tetapi Allah tidak menyerah. Allah tidak membuang ciptaannya, melainkan menebusnya. Jadi mengeluh seperti sakit bersalin. Allah tidak membuang ciptaannya. Coba ibu bayangkan seorang pelukis ya, dia sudah melukis sedemikian rusak, tiba-tiba ada orang yang nggak suka sama dia, lukisannya itu dirusak. Apakah pelukis ini akan membuang karya lukisannya? Ternyata tidak. Dia dengan sabar memperbaiki pelan-pelan lukisan yang rusak. Karena apa? Karena dia sangat mencintai karyanya. Nah, Bapak Ibu, dunia ini sudah rusak. Apa yang diciptakan Tuhan ini sudah rusak. Dan karena
Tuhan mencintai dunia ini. Makanya ayat hafalan kita Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah kepada siapa? Dunia ini, bukan hanya kepada manusia. Dunia ini adalah manusia dengan seluruh ciptaan. Jadi misi Tuhan itu bukan hanya untuk manusia, tetapi untuk seluruh ciptaan. Jadi kalau manusia dipulihkan, seluruh alam semesta ini juga ikut dipulihkan. Maka Bapak Ibu, Tuhan juga mengasihi seluruh ciptaan. Bapak Ibu, kalau Allah peduli kepada dunia yang rusak ini, maka seharusnya kita pun dipanggil ikut untuk peduli. Permasalahan di Indonesia dan di beberapa daerah, bahkan mungkin juga di daerah Bintan dan sekitar, sama semua. Salah satu penyebab banjir itu ya karena kerusakan alam. Siapa yang nyangka tiba-tiba di Bali itu ada banjir yang sebesar itu. Dulu daerah-daerah yang tidak mungkin, masa di Batu ya, di gunung ya ada banjir ya. Tapi ternyata berapa tahun yang lalu ada banjir bandang yang luar biasa karena kerusakan. Kalau salah satunya itu yang paling kecil itu apa? Atau yang dianggap remeh itu apa? Itu masalah sampah. Karena apa? Awalnya dianggap cuma sedikit, hanya bungkus permen gitu ya, hanya bungkus roti, pokoknya sesuatu yang dianggap tidak berarti. Tetapi karena itu dikumpulkan oleh orang di seluruh dunia ini, di seluruh Indonesia, di seluruh Jawa Timur, bahkan di seluruh kita, mungkin di seluruh Kesambi. Saya kalau hari Sabtu itu sampah itu masih teronggok di depan itu, saya rasa tidak nyaman. Karena kalau bisa hari Minggu, lingkungan gereja ini harus bersih gitu. Makanya saya selalu pesan sama yang ambil sampah, tolong Pak, kalau hari lain tidak bisa ambil, khusus hari Sabtu tolong diambil. Oh gila, dia masih kadang masih ada. Pernah itu sampai bumi untuk di depan. Tukang sampahnya yang juga ngabari adanya ada pemutusan hubungan kerja sepihak. Ketika kita gantikan orangnya marah, ya itu sudah resiko. Kenapa? Masalah seperti itu tidak bisa dibiarkan. Nah ini kalau meluas, maka dampaknya itu bisa berimbas kepada seluruh daerah, seluruh ciptaan. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita peduli dengan dunia ini. Mulai dari lingkungan yang paling dekat dengan kita, pada ciptaan, sesama, dan segala bentuk penderitaan di sekitar kita. Jadi sebenarnya kita itu tidak sendirian gitu ya. Kalau kita ini ngomong susah ini, tetangga kita juga susah, orang-orang di sekitar kita juga susah. Dan bagaimana kita ini tidak terus menceritakan kesusahan kita gitu loh. Nah itulah yang harus membedakan orang Kristen dengan orang bukan Kristen. Kalau orang tidak percaya Tuhan, yang diceritakan itu kesulitan, kesusahan, penderitaan dan lain sebagainya gitu ya. Makanya ketika ketemu orang yang mengalami hal yang sama, ceritanya tambah ramai.
tapi tidak ada jalan keluar. Nah, bagaimana kita menceritakan? Memang ada penderitaan, tetapi ada pemulihan. Itu yang harusnya menjadi kesaksian kita. Tuhan tidak bekerja sendirian. Tuhan memakai kita, umatnya, dalam karya pembaruan. Sumbernya itu adalah kasih Allah. Nah, kalau Tuhan itu sudah mengasihi kita sedemikian rupa, maka kita selayaknya kasih itu juga bisa dirasakan oleh siapapun yang ada di sekitar kita. Saya itu lama menyadari bahwa tumbuh-tumbuhan itu makhluk hidup. Pikir saya kalau tumbuh-tumbuhan itu nggak dirawat, dia harus tumbuh sendiri. Maka kita senang melihat orang di halamannya itu, bunganya bagus ya, tanamannya bagus ya, gini-gini ya. Itu karena dirawat. Ternyata kalau tanaman itu nggak disiram beberapa hari, dia mulai layu, bahkan akhirnya mati, kering. Ya karena dia makhluk hidup. Kalau kita butuh minum, tumbuh-tumbuhan juga butuh minum. Nah, sekarang kita tak peduli gitu. Dari hal-hal kelihatannya sepele gitu, seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu, Tuhan memulai misinya itu dari ciptaan yang rusak. Nah, selanjutnya gereja dipanggil menjadi alat pembaruan. Mari kita lihat ayat 23. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita ini percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Jadi Tuhan tidak hanya bekerja dan segala sesuatu itu berjalan dengan tangan Tuhan sendiri gitu ya. Tetapi Tuhan juga memanggil gerejanya menjadi alat pembaruan. Artinya kita bukan hanya menunggu dunia baru ya, seperti yang disampaikan yang ditulis di Wahyu 12 tadi, tetapi juga menjadi bagian dari prosesnya. Dunia ini tidak akan dipulihkan Bapak Ibu kalau kita tidak ada di dalam bagian proses pemulihan dunia. Sebelum manusia dipulihkan, dunia ini tidak akan dipulihkan. Atau mungkin dengan kata sederhana, sebelum manusia itu sadar, maka kesadaran itu tidak akan tumbuh dengan sendirinya di seluruh ciptaan. Saya pernah mengatakan perubahan itu bukan datang dari Tuhan. Perubahan itu datang dari Tuhan. Tetapi kenyataannya kita selalu menuntut yang di luar kita ini harus berubah, sementara kita nggak mau berubah. Bahkan perubahan kita itu kadang-kadang kita menuntut berubah dulu baru saya. Nah itu kehidupan manusia yang belum dipulihkan seperti itu, dan itu tidak dulu. Kalau manusia belum dipulihkan, maka sangat tidak mungkin, jangankan ambil bagian dari proses pemulihan itu, memikirkan saja tidak.
Roh Kudus di dalam hati kita ini sebenarnya satu tanda ciptaan baru. Jadi ada suara di dalam diri kita. Makanya kalau kita baca di Roma 8 juga, bahkan roh itu juga menolong kita untuk berdoa. Luar biasa ya. Mungkin kita yang bukan tidak bisa berdoa, tidak mampu lagi ngomong. Roh itu berbicara untuk kita dengan segala keluh kesah kita. Seperti benih kecil yang tumbuh di tanah yang gersang. Gereja menjadi tanda bahwa kehidupan baru sedang muncul. Dan kita berada di dunia yang kering ini, seolah-olah tidak ada kehidupan di sana. Justru gereja itu adalah menjadi tanda kehidupan di sana. Tapi kalau gereja ikut mati, ya tidak tahu lagi. Masa mati lah. Kalau gereja ini sudah layu gitu, tidak ada kekuatan, dunia itu nggak akan ikut. Jadi betapa kita lihat pengaruh gereja ini luar biasa. Kita bukan hanya menunggu surga itu datang ya. Karena ini banyak lagu-lagu ya, lagu-lagu rohani maksud saya. Orang merindukan surga gitu ya. Ya tidak salah, semua orang pasti merindukan surga. Orang yang paling jahat pun juga ditanya, kamu mau masuk surga atau neraka gitu ya. Pasti jawabannya masuk surga, walaupun dia terus buat kejahatan. Nggak ada. Karena apa? Membayangkan surga itu sesuatu tempat yang menyenangkan. Gereja adalah buah sulung ciptaan baru. Jadi makanya Allah memakai umatnya untuk membaharui dunia ini. Kita bukan hanya menunggu surga datang, tapi menghadirkan nilai-nilai surga di dunia ini. Itu yang seperti Tuhan Yesus katakan ya, di mana matamu berada, di situ kantongmu ada. Itu bukan. Di mana hartamu berada, di situ hatimu ada di sana. Ketika bicara tentang kekhawatiran, Yesus katakan, jangan kamu khawatir dengan apa yang kamu makan, dengan apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Semua itu dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Padahal Allah adalah sumber, kita selalu ngomong Allah sumber berkat. Tetapi karena kita sering khawatir dengan apa yang terjadi dengan hidup kita. Nah, nilai-nilai seperti itu yang kita harus hadirkan di tengah dunia ini lewat kasih. Kasih bukan hanya di mulut kita, tetapi melalui tindakan kita. Keadilan dan juga kesetiaan kita dalam keseharian kita. Setiap kali kita mengampuni, setiap kali kita menolong dan melayani, kita sedang menjadi bagian dari misi pembangunan. Namun misi itu belum berakhir. Masih ada puncak dari segala janji. Allah sendiri akan berdiam di tengah kita. Wahyu 21 ayat 5. Di sana dikatakan, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu itu baru.
Kita sering mendengar bait Allah. Bait itu dari kata bait yang artinya rumah. Berarti kalau bait Allah berarti itu rumah. Dan kita tahu bagaimana bangsa Israel memperlakukan bait Allah itu ya, sampai dibagi menjadi 3 tempat: pelataran, ruang kudus, sampai di ruang kudus. Jadi kalau misalnya kita ibaratkan ruangan ini ya, sampai batas mimbar ini ruang maha kudus, sampai di pintu keluar sana itu ruang kudus. Yang di luar itu adalah ruangan. Bapak Ibu pernah masuk di masjid? Pernah? Sebelum masuk itu di depannya ditulis ya. Makanya kan sebelum mereka sembahyang, mereka harus mengambil waktu untuk mencuci dirinya. Nah, kalau kita orang Kristen bagaimana? Ruang ini ruang kudus atau bukan? Gimana? Ketika kita berada di ruang kudus, apalagi ruang kudus, kita berhadapan dengan siapa? Berhadapan dengan Tuhan. Makanya kemah Allah ada di tengah manusia. Nah, sejak Tuhan Yesus disalibkan, batas itu sudah ada karena Tuhan Yesuslah pengantara antara manusia dengan Tuhan. Tidak ada lagi apa dunia baru ini apa. Jadi yang pertama itu jadi tidak ada ruangan khusus Bapak Ibu. Makanya Tuhan katakan apa? Immanuel. Itu artinya seperti itu. Allah ada bersama dengan kita. Jadi tidak di satu ruangan khusus atau tempat tertentu. Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Makanya ini akan terjadi di dunia baru nanti ini. Tidak ada lagi air mata itu menunjukkan apa? Ada kesedihan, kesusahan, penderitaan. Bahkan tidak ada yang namanya kematian. Maka tidak ada ratap tangis, tidak ada perkampungan. Allah menciptakan segala sesuatu itu. Inilah puncak misi Allah. Bukan hanya manusia diselamatkan, tetapi seluruh ciptaan dibaharui. Bahkan Allah sendiri turun dan berdiam bersama dengan umatnya. Dan kita membayangkan surga itu di mana? Kita bayangkan surga itu di mana? Kita selalu kalau ngomong surga kita lihat atas. Kalau kita ngomong neraka kita lihat bawah. Tapi kalau kita lihat bumi ini atasnya mana? Bawahnya mana? Bingung kan kita? Karena bumi ini bulat. Bagi orang kutub utara, mereka di atas, dan orang kutub selatan di bawah. Tapi bagi orang di kutub selatan, mereka di atas. Orang kutub utara. Jadi surga itu di mana? Ayo, kalau kita mau ke surga kemana? Nah ini apa itu? Naik ke surga, turun ke
lah, kita nggak usah persoalkan naik ke turunnya gitu ya. Tapi kita membayangkan bumi yang baru yang penuh dengan hadirat. Tetapi ya jangan kita bayangkan bumi yang sudah rusak ini. Bumi yang sudah rusak ini geleng-gelan ya. Lalu pertengkaran, perselisihan, iri hati dan lain sebagainya. Tapi di dunia baru itu nggak ada. Dan itu ditunjukkan itu ya, nggak ada air mata, apalagi kematian. Jadi nggak ada kejahatan di sana. Nggak ada orang susah, nggak ada juga orang yang bikin susah. Ya karena orang yang bikin susah pasti nggak masuk ke sana gitu ya. Orang yang terus susah juga nggak akan ke sana gitu ya. Karena nggak ada tempat di sana untuk orang yang seperti itu. Inilah tujuan dari segala sesuatu. Alam berdiam di tengah-tengah ciptaan yang diperbarui. Maka mari kita simpulkan seluruh perjalanan firman Tuhan hari ini. Ciptaan yang rusak, Allah memulihkan. Gereja itu adalah alat atau tanda ciptaan. Jadi dimulai dari gereja, dari setiap orang percaya. Yang ketiga, inilah dunia baru itu. Allah berdiam di tengah umat. Misi Allah bukan hanya menyelamatkan manusia, tetapi memulihkan seluruh ciptaan. Pembaharuan seluruh ciptaan melalui Kristus. Dan kita, gereja ini dipanggil menjadi bagian dari misi besar. Sekarang mari kita renungkan apa arti misi ini bagi kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, lihat dunia dengan pengharapan, bukan keputusasaan. Banyak sebelahnya, hidupmu masih susah ya. Kalau masih susah, cerita sama aku. Cerita. Beberapa orang cerita itu sudah mengurangi paling tidak 10% kesusahan kita. Ketika kita menemukan orang yang mau mendengar kesusahan kita, itu sudah mengurangi 10%. Nah kalau orang itu duduk lebih lama lagi bersama dengan kita, itu persentasenya akan tambah banyak gitu. Kita belum mendapatkan nasihat apapun juga ya. Kita udah cerita semuanya sambil nangis-nangis, kita udah belum dapat solusi gitu. Mungkin separuh dari kesusahan kita sudah terselesaikan. Jangan-jangan Bapak Ibu, setelah kita menceritakan itu, solusinya cuma 10%. Dan itu pun bukan kita dapatkan dari orang yang mendengar kita, tapi dari kesadaran kita. Oh ternyata ini jalan keluar, bukan bodoh. Ya Bapak Ibu, orang menemukan solusi itu dia lebih nges, atau lebih apa ya bahasanya itu, lebih merasa mantap itu kalau dia menemukan sendiri gitu, daripada dia mendapatkan dari orang lain. Karena penemuannya itu berdasarkan bagaimana dia memproses itu bersama dengan, dan itu bertahan lama gitu ya, daripada kita dengerin solusi dari orang itu ya, ujung-ujungnya kita malah nyalahkan gitu ya. Orang kamu ngomong gitu,
kamu ngasih tahu gini-gini ternyata begini. Nah, tapi kalau kamu sendiri kan nggak bisa nyalakan orang lain kan. Akhirnya kita nyadar, oh iya, berarti ada sesuatu yang harus aku perbaiki. Ya. Jangan melihat dunia ini dengan keputusan saat. Biarlah dunia ini dengan satu pengharap. Ya. Seperti yang di Roma tadi, apakah orang yang mau melahirkan terus sakit? Enggak kan? Setelah melahirkan sakitnya bahkan sudah dilupakan gitu loh. Kesakitannya yang sebelum melahirkan itu langsung dilupakan. Betul ya enaknya? Langsung hilang gitu loh. Digantikan dengan apa? Dengan sukacita yang tidak terkadangkan dengan kelahiran bayi. Nah, bayangkan seperti itu ketika dunia ini dipulihkan. Sekarang ini kita sakit seperti sakit bersalin, tapi pada akhirnya itu akan ada pengharapan. Jadilah tanda kehidupan baru di dunia. Paham? Dunia ini belum berakhir Bapak Ibu, tetapi orang percaya itu jadi tanda kehidupan. Nah, orang percaya sudah tidak ada tanda kehidupan, bagaimana kita mau dunia ini ada kehidupan? Kita ngomongin berkat, kita sendiri mengeluh soal berkat. Bawalah kasih dan keadilanlah ke tempat di mana kita berada. Di tempat kerja kita, apapun pekerjaan kita gitu ya. Di rumah, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Apakah hidup saya mencerminkan karya Allah yang membaharui? Mari kita akhiri perenungan ini dengan firman pengharapan dari Wahyu 21. Tuhan katakan, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu. Dan biarlah ini menjadi doa kita ya. Tuhan, jadikan kami bagian dari isimu. Perbarui hati kami agar dunia melihat kasih-Mu. Perbarui hati kami agar dunia melihat kasih-Mu dan bukan melihat kita. Tapi melalui kita dunia melihat kasih. Itulah misi Tuhan bagi seluruh ciptaan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau tidak menyerah pada dunia ini. Engkau sedang bekerja membaharui segalanya melalui Kristus. Jadikan kami bagian dari misi-Mu, membawa kasih, pengharapan, bahkan pembaruan dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Sang Pembaru segala sesuatu kami. Amin.